Kemudian sebentar, saya present dulu. Nah, ini file juga sudah ada di topik 3. Di topik 1 atau di pertemuan pertama juga ini sudah ada sih ya. Cuma saya mendrop down atau saya mulai melihat ke dalamnya gitu, lebih ke dalam. Nah, ini kita belajar mungkin beberapa halaman saja dan menurut saya yang paling penting yang penting-pentingnya saja yang ingin saya jelaskan gitu. Nah, ini sebenarnya fokus pada bagaimana melakukan langkah-langkah penelitian. Oke, langkah-langkah penelitian. Nah, seperti ini. Bentar, saya zoom. Tulisannya cukup jelas nggak? Jelas? Jelas, Pak, jelas. Jelas ya. Jelas, Oke. Pak. Jelas, Pak, Nah, jelas. Jelas, nih Pak. secara umum ada beberapa langkah yang harus kalian lewati. Saya bilang di bold, di garis bawahi, gitu ya, di italic kalau perlu, yang harus kalian lewati alias wajib kalian lewati. Oke, yang pertama itu namanya ini nih, penetapan problem atau kita mau bikin apa gitu. Oke, itu kata kuncinya. Ya, kita mau bikin apa, judulnya apa gitu gitu. Kita drop down ke bawah, kemudian ada proses namanya literatur review atau dia mencari literatur. Literatur itu bahasa lainnya adalah bahan-bahan belajar yang digunakan untuk mendapatkan arah riset yang kita mau buat gitu ke depannya ya, ataupun melandasi kenapa judul yang kita ambil itu kita ambil sebagai riset kita. Memang ada hal apa sih dari sana. Nah, kalau kalian pernah dengar absolutely state of the art. Nah, ini state of the art sebenarnya nih ya, atau standing in the giant shoulder gitu ya. Nah, ini adalah proses yang sering dikatakan dari dua apa namanya quote tadi itu. Nah, jadi ini di sini proses yang panjang yang akan membutuhkan banyak waktu dan effort kalian dalam membaca. Itu nanti saya jelaskan. Yang ketiga ini merancang masalah yang lebih spesifik. Artinya saya pakai ini aja deh. Saya pakai kata ini aja deh. Desain risetnya sebenarnya. Ya, mendesain researchnya seperti apa gitu. Nah, inilah di dalamnya ada namanya metodologi penelitian. Disinilah salah satu tahapan penting dalam metodologi ada di dalam pada saat kita merancang riset yang akan kita mau gunakan ke depannya gitu. Nah, kemudian ini baru desainnya. Ini baru desain. Nah, ini kalau ini merancang masalahnya, tapi lebih ke problem spesifiknya. Lalu tadi desain penelitiannya secara umum. Di mana di dalam desain penelitian ini ada rancangan permasalahan yang lebih spesifik. Gitu. Jadi saya ralat tadi pernyataan saya. Oke. Tuh. Kemudian pengumpulan data. Nah, ini pengumpulan data itu bisa ada, bisa enggak di level kalian. Nah, nanti kita bahas ya. Jadi kadang ada yang tanpa menggunakan data jika bersifat aplikatif. Tapi mungkin kalau kalian yang bergerak dalam membuat tugas akhir ada misalnya untuk pembuktian gitu ya. Jadi dibutuhkan kuesioner. Nah, itu ada tuh. Bagaimana cara mengumpulkan data, bagaimana membuat kuesioner, bagaimana membuat survei, bagaimana mengolahnya, merepresentasikan data yang tadi sudah dikumpulkan. Nah, itu ada tekniknya. Kemudian menganalisa data. Ini bagian dari ini nih, dari ngumpul terus dianalisis baru apa hasilnya atau resultnya ya. Jadi kalau dari 7 ini sebenarnya kalau saya kasih sharing ringkas lagi, itu sebenarnya yang pertama tahapannya ini dulu, menetapkan permasalahan, sharing ringkas ya, kemudian mencari literatur, kemudian yang ketiga membuat desain penelitian. Nah, sampai di level ini adalah cukup untuk proposal skripsi kalian nanti ya, mungkin di semester depan kali ya. Ya, kemudian baru
pada saat udah memasuki tahapan ini udah oke, ini tadi udah dijelaskan singkat, tapi ini bukan menjadi bagian yang fundamental banget gitu ya. Jadi setelah tadi proses dari membuat desain penelitian, tahap berikutnya itu adalah ini nih, membuat hasil, membuat apa namanya, melaksanakan kegiatan penelitian kalian, kemudian membuat hasilnya atau reportnya. Nah gitu, itu langkah umumnya. Kemudian saya pengen menjelaskan lebih spesifik nih, terutama kan kalian tadi masih bingung tuh. Saya belum punya ide Pak, saya belum kepikiran ke sana Pak. Saya punya judul tapi nggak tahu judul saya itu bisa bisa diangkat jadi skripsi apa tidak Pak. Saya bahkan belum memikirkan apapun Pak, saya masih ngejar nilai seperti itu. Oke, nah ingat perkataan saya waktu di awal. Oke, nah bahkan kalau di metodologi penelitian itu, bahkan kalau IPK kalian 4 sekalipun, itu tidak menjamin kalian bisa survive. Nggak jamin, wah pasti lulus, pasti pinter, no. Karena uh, di sini tidak hanya kemampuan teknisnya, jadi kemampuan teknis itu jadi belakangan gitu ya. Tapi ada kemampuan atau value lainnya yang harus kalian miliki. Ya, cara kalian merangkum, cara kalian membaca, apa namanya, membuat ringkasan, daya tahan kalian, motivasi kalian, strategi belajar kalian untuk menyelesaikan tugas akhir, gitu. Ya, itu kalian itu nggak diajarkan di mata kuliah sebenarnya ya, tidak diajarkan secara langsung di mata kuliah, tapi tersirat. Tersirat artinya ada di dalam proses mata kuliah metodologi penelitian ini. Gitu. Walaupun tidak ada tuh di tulisannya. Oke, kita harus tetap motivasi harus tetap tinggi untuk mengerjakan ini. Nggak ada ajarannya gimana seperti itu. Ya, tapi nanti akan tersirat dalam proses-proses yang kalian hadapi. Gitu. Nah, gimana tadi kalau yang belum punya uh, riset Pak, saya bingung mau mau bikin apa. Oke, ada dua pilihan. Ya, kamu mau bercapek-capek sekarang, ya, nanti kamu tinggal bercapek-capek itu artinya gini, kamu berusaha sekarang, kamu belajar, kamu coba dengan arahan saya itu belajar menemukan problemnya, topik riset kalian apa. Kemudian setiap minggu kalian berprogres, ya artinya kalian tetap mengerjakan tugasnya walaupun sekecil apapun, itu, tapi tetap ada progres, gitu, ya. Uh, Sehingga nanti di akhir mata kuliah kamu dapat nilai untuk mata kuliah metodologi penelitian. Kamu juga punya draft calon proposal skripsi kalian, ya. Kamu juga sudah dilatih caranya bagaimana menulis, membaca, mereview, gitu, me, apa ya, uh, bagaimana caranya mencari jurnal-jurnal ilmiah, gitu. Nanti saya akan ajarkan. Nah, sehingga itu bisa bermanfaat buat kalian di belakangnya. Tapi dengan syarat kalian harus bekerja keras dulu di satu semester ini. Gitu. Di belakang pasti kalian akan lebih ringan. Atau, oke Pak, saya emang nggak ada niatan ke sana gitu. Saya nggak akan ini kan, apa namanya, uh, memaksakan gitu ya. Karena memang mungkin strategi belajar kalian seperti itu. Nanti aja Pak, kalau saya udah ambil skripsi, boleh. Boleh aja, silahkan, nggak jadi masalah. Resikonya adalah setiap minggu kalian akan blank aja. Tidak ada, nggak ada feel apa yang kalian mau kerjakan. Misalnya gini nih, kita mau bahas gini. Hari ini kita bahas tentang ini, bagaimana membuat research question atau permasalahan riset gitu. Bagi yang sudah punya judul atau topik, dia tertarik. Kenapa? Oh iya, saya punya judul ini, misalnya machine learning gitu. Saya pengen membuat ini, tapi ada masalah apa di dalamnya? Nah, inilah saatnya kita belajar di mata kuliah ini di minggu ini gitu misalnya. Tapi bagi kalian yang belum punya gambaran atau apapun, ya kalian hanya melihat aja, mendengar gitu, dan hanya lewat aja nanti gitu. Dan di akhir kalian akan bekerja keras untuk membuat draft penelitian kalian untuk di Med Open ini. Kemudian nanti
pasti di semester depan kalian akan di-push untuk skripsi. Ya, jadi mulai dari nol lagi gitu. Tapi enaknya kalian bisa santai di semester ini, terutama di mata kuliah metode. Ya, jadi kalian harus pilih kalian mau pakai strategi yang mana. Mau pakai strategi satu tadi capek di sekarang, agak ringan di belakang, atau agak ringan di akan capek dan berat di belakang. Itu kalian pilih sendiri. Oke. Jadi tugas saya itu sebenarnya membantu kalian, menuntun kalian di jenjang yang seringkali membuat orang gagal. Oke, kalian sering nggak pernah nggak dengar ini udah 6 tahun kuliahnya nggak selesai-selesai, udah 7 tahun kuliahnya nggak selesai-selesai, padahal tinggal skripsi saja. Ya, ya karena gini, ya, ya karena memang eh, tidak distrategikan dari awal, gitu. Dia udah diajarin metodologi penelitian, tapi tidak dimanfaatkan untuk strategi supaya sebagai strategi untuk menyelesaikan studi tepat waktu, gitu. Ya. Ya, kalau saya biasanya begitu waktu itu S1 ada metodologi penelitian, saya sebelum masuk semester itu biasanya saya sudah menyiapkan beberapa topik yang nanti akan saya pilah-pilah sesuai kondisi yang apa yang diajarkan dosennya itu saya pilah-pilah. Kira-kira cocok nggak ya ke topik ini berdasarkan apa yang saya pelajari dari dosennya atau pengajarnya gitu. Kalau terlalu berat saya eliminasi. Kalau terlalu ringan saya eliminasi. Saya mulai mencari yang skupnya cocok untuk level S1 dan itu membutuhkan waktu. Oke, dan itu sangat membutuhkan waktu, effort ya. Sehingga inilah yang membuat tadi saya bilang IPK bagus bukan jadi nggak jaminan. Sebaliknya pun demikian. IPK kurang baik ya, uh, nggak jadi jaminan dia bakal gagal di mata kuliah ini. Ini adalah mata kuliah yang benar-benar menguji strategi belajar kalian yang diarahkan untuk ke tugas akhir. Ingat ya, tugas akhir. Setelah ini kalian nggak ada lagi metodologi penelitian. Mungkin di semester 8 itu kalian udah langsung ngambil namanya skripsi atau tugas akhir gitu. Ya, nggak diajarin lagi tuh. Kalian udah langsung uh, bimbingan dengan dosen yang ditunjuk gitu, atau kalian memilih dosennya sendiri. Gitu ya. Nah, itu nggak ada lagi diajarin kayak gini. Jadi kalian bertemu dengan dosen pembimbingnya, langsung berdiskusi topiknya apa, uh, tugas dari dosennya apa, targetnya apa gitu-gitu. Nah, sebelum itu terjadi, nah saya jelaskan dulu proses yang tadi itu. Saya jelaskan dulu tips dan triknya, prosesnya, maksud saya proses atau tahapan-tahapan yang harus kalian lewati sehingga pada saat kalian udah mulai melakukan, udah masuk ke sana kalian nggak canggung lagi gitu. Oke, udah nggak kaget. Nah, lanjut nih. Nomor 1, penetapan masalah problem. Nggak akan ada skripsi, nggak akan ada tesis, nggak akan ada disertasi jika there is no problem. Oke, jika tidak ada masalah yang dibahas, nggak akan ada skripsi, tesis, atau disertasi, atau penelitian secara umum. Ya, sehingga step pertama adalah kalian itu menemukan problemnya, problem research. Kemarin ada yang ngomong tentang penjadwalan magang gitu. Dia menemukan ada masalah di penjadwalan magang gitu, yang tidak optimal dan sebagainya. Itu mau dioptimalkan. Itulah salah satu contoh problem. Ada problemnya yang mau dia selesaikan. Itu adalah langkah awalnya. Oke. Nah, untuk menemukan problem ini itu prosesnya kadang sangat sulit, kadang biasa aja, kadang mudah sekali gitu. Ya. Apa yang membedakan itu? Ya.
Yang membedakan dia sangat sulit atau mudah atau sedang adalah kalian punya nggak bidang minat atau kesukaan pada bidang minat tertentu. Ingat ya, kesukaan pada bidang minat tertentu yang mendorong kalian mau belajar itu secara lebih dalam. Itu. Jadi kalau bahasa singkatnya di saya itu cinta gitu ya. Kamu ada nggak yang dicintain gitu? Ada nggak yang kamu sukai tema itu? Ya, temanya ada nggak kamu suka? Kamu suka machine learning ya? Udah itu tema namanya ya. Machine learning. Saya sekarang saya suka machine learning. Saya nggak akan beralih dari machine learning. Berarti kamu tinggal mencari kira-kira dalam machine learning ada problem apa ya yang bisa nanti saya angkat jadi penelitian saya untuk skripsi ini gitu ya. Tapi kalau kamu dalam 7 semester ini kamu masih blank aja gitu, jadi aduh saya nggak tahu nih harus mulai dari mana nih, aduh saya nggak suka nih, saya nggak tahu mata kuliah apa yang saya sukai, saya nggak tahu bakat saya di mana. Inilah sebelum semuanya terlambat, kalian sebaiknya mulai melihat ke dalam diri kalian sendiri, ya, untuk melihat kira-kira tema riset bidang informatika apa yang memang cocok sama saya. Ingat ya, bukan dinilai dari kemudahannya, tapi kesukaannya. Itu tips dari saya. Dia susah gitu ya, dia memang susah gitu. Tapi kalau kalian suka, itu fun jadinya, seru gitu. Ini sesuatu yang ingin kalian uh, pecahkan jadinya gitu. Kalau itu memang seru buat kalian. Problemnya tuh kalau dia, sebentar ya, problemnya itu jika kalian nggak punya sense itu gitu loh. Itu problem sekali. Nah itu problem yang harus kalian uh, pecahkan ya. Entah itu dengan diri kalian sendiri atau dengan diskusi dengan teman kalian, dengan saya, gitu ya, atau dengan kaprodinya, atau dengan mungkin kalian sudah punya calon uh, pembimbing kalian nanti, terus itu harus didiskusikan, gitu, sehingga ketemu kita mau apa dan tinggal fokus untuk menentukan problem apa yang bisa kita angkat pada tema itu. Oke, saya pernah mencontohkan bahwa waktu S2 itu saya membaca tentang swarm intelligence, gitu ya. Temanya adalah swarm intelligence. Di situ ada beberapa algoritma ant colony, bee colony, school fish, gitu ya, schooling fish, flocking bird. Tidak ada satupun algoritma itu yang saya mengerti dan tidak ada yang mudah. Saya cuma berpegang I like this one. Saya suka ide ini. Saya suka tema ini, gitu ya. Saya suka tema tentang swarm intelligence ini karena dia punya potensi dalam beberapa puluh tahun ke depan di bidang ini. Itu udah kebayang di benak saya. Saya tahu dari mana dalam beberapa tahun akan bisa berguna untuk bidang A, B, C, D, E. Itu dari membaca. Gitu. Sehingga itu muncul rasa interest saya, walaupun itu saya nggak tahu gimana cara menyelesaikannya. Gitu. Ya. Nah, itu mendorong untuk mengambil, untuk mencari, untuk menetapkan problem. Oke. Ya, kalau kata ahli fisika dari kita ya Prof. Johannes Surya gitu ya, mestakung. Ya, mungkin kalian pernah dengar kali ya. Jika kepepet gitu ya, jika kita di-push atau kita mempush diri kita untuk mengerjakan sesuatu dengan sepenuh hati, semesta itu akan mendukung, mestakung ya. Semesta itu akan mendukung. Pasti akan ada bayangan-bayangan gitu ya. Tiba-tiba muncul ide ting gitu ya. Tiba-tiba oh iya ini cocok, oh ini nggak cocok, oh ini bisa dilanjutkan, oh ini nggak bisa dilanjutkan. Yang mana itu nggak pernah terjadi sebelumnya. Pada saat kalian sekarang seperti di level ini nih, bingung apa yang mau dibikin, segala macam, itu nggak pernah terjadi. Karena pikiran kita nggak pernah diarahkan ke sana. Apalagi sekarang kondisinya lagi COVID. Ya, kalian belajar di rumah, kalian mungkin uh, sering main gitu ya, lebih banyak mainnya ketimbang belajarnya gitu. Atau belajar tapi yang penting absen, nah, gitu.
be careful ya, karena itu adalah tahap apa ya? Karena sekarang ini adalah tahapan untuk menentukan kalian bisa survive, lulus tepat waktu atau enggak. Di sini biasanya kalau saya ngajar metodologi penelitian, disinilah saya bisa melihat yang mana mahasiswa yang punya value yang tinggi. Saya tidak pernah melihat dari IPK-nya, ya, tapi dari kemampuan dia menstrategikan apa yang menjadi challenge-nya dia, gitu. Kemudian udah distrategikan daya tempurnya dia, keberaniannya dia, gitu ya. Memberanikan diri bertanya misalnya kepada saya atau dosen yang lain untuk minta bimbingan segala macam. Nah, itu bagian dari strategi, itu bagian yang saya nilai. Nah, dan sering kali saya melihat bahwa biasanya yang tinggi-tinggi itu IPK-nya nggak banyak yang bisa mulus gitu ya. Tapi kadang saya menemukan anomali yang tadinya tidak muncul di kelas, tidak terlihat seperti apa performanya gitu, justru dia yang menanjak ya gitu. Nah, saya ada beberapa mahasiswa yang seperti itu, beberapa sudah saya terbitkan jurnal internasional dengan dia, ya, dengan beberapa mahasiswa ini. Gitu. Jurnal internasional itu berarti artinya apa? Ya kamu nggak usah skripsi lagi sebenarnya gitu. Artinya kamu udah lulus S1 gitu. Ya. Jadi formalitas ya. Dan sudah saya jamin bahkan itu kamu pasti lulus ya. Sidang skripsi. Pasti. Karena saya sendiri yang menjaminkan gitu loh. Karena memang udah melewati level skripsi gitu. Nah, tapi itu tidak dilakukan dengan kerja santai. Gitu. Bahkan pada saat misalnya libur lebaran gitu ya, teman-temannya pada pulang kampung, dia nggak pulang kampung, dia mengerjakannya. Dan bahkan secara aktif diskusi sama saya. Gitu. Bahkan ada beberapa yang bukan bimbingannya, bukan saya dosen pembimbingnya, tapi tetap konsultasi dan segala macam. Di saat teman-teman yang lain sedang berlibur dan sebagainya. Nah, itu adalah harga yang harus dibayar. Itu untuk mendapatkan ini nih, this one, level 1. General state problemnya. Ya, tuh. Kalau kalian baca perlahan-lahan, menetapkan permasalahan berisikan pernyataan yang bersifat umum terhadap permasalahan yang diamati. Oke, selalu diawali dengan kata tanya. Kalau kalian perhatikan nih, kata tanya semua. Kayak kemarin contohnya ada yang magang gitu, misalnya penjadwalan magang gitu. Bagaimana ya membuat sistem informasi penjadwalan untuk atau aplikasi penjadwalan magang di kampus A gitu misalnya. Karena saya lihat penjadwalan magang ini kurang efektif, di mana proporsi atau sebaran penjadwalan magangnya tidak tersebar secara optimal. Nah, itu problem gitu. Atau apa ya dampaknya COVID-19 ini terhadap kemampuan belajar anak, itu problem juga. Ya. Atau bagaimana ya caranya untuk dapat membuat suatu sistem gitu ya, bagaimana cara membuat atau mendevelop suatu sistem yang dapat membantu belajar anak usia PAUD. That's another problem. Jadi apa, bagaimana, di mana, ya, apalagi ya, itu sih ya, apa, bagaimana, di mana, pertanyaan-pertanyaan tuh apakah seperti itu ya, benarkah, nah itu ada benarkah, apakah benar gitu ya. Nah itu munculkan dulu di dalam diri kalian, ya. Itu tandanya apa? Kalian sudah mulai berpikir ke arah sana, oke? Pikir ke arah sana, gitu, ya. Semua pertanyaan di atas dapat dijawab dengan melakukan penelitian untuk memberikan jawaban fakta-fakta yang didukung teori dan data yang akurat kebenaran. Dijawab dengan melakukan penelitian. Ya, jadi nanti ini pertanyaan yang ada di benak kalian dan kalian tuliskan itu harus dijawab melalui penelitian skripsi kalian.
Oke, berdasarkan apa? Fakta-fakta atau data yang memang sudah ada gitu. Itu ya. Jadi sebenarnya uh, it's simple ya. Jadi kalian create menemukan problem dulu, bukan create problem. Menemukan problem dulu apa yang uh, ada, apa yang jadi masalah. Kemudian kalian mengerjakannya dengan metode tertentu, ada hasilnya, itu adalah skripsi. Gitu ya. Ya biasanya yang udah pusing, buru-buru bab 3 atau desain penelitian. Dia permasalahannya pun belum ada. Nah, nanti coba kalian sambung-sambungkan pernyataan yang saya barusan berikan itu dengan topik DSS yang kemarin saya bilang. Kenapa banyak mahasiswa yang udah kehilangan momentum untuk mengerjakan skripsinya, banyak yang beralih ke DSS. Lanjut ya. Sekarang nih literatur review atau mencari literatur. Saya jelaskan dulu. Saat kamu menemukan problem atau kamu sudah menemukan masalah, pertanyaan berikutnya tuh gini, apa benar ya ini bisa dijadikan masalah? Atau kenapa ini merupakan suatu problem? Jadi kadang itu muncul di benak kita, oh ini ada suatu problem, tapi kita nggak tahu apakah problem ini memang benar-benar masalah real yang bisa diselesaikan dalam penelitian, atau ini cuma yang ada di pikiran kalian, di mana mungkin ribuan orang lain itu sudah mengerjakan atau sudah menyelesaikan, sudah menjawab permasalahan tersebut, gitu, ya. Jadi kalian untuk menjawab proses tersebut, kalian harus wajib melewati yang namanya tahap kedua, yaitu literatur review atau pencarian literatur untuk mencari tahu ya atau di mana posisi riset yang ingin kita buat terhadap apa yang sudah orang lain buat, gitu ya. Itu state of the art-nya. Jadi posisi saya dibandingkan penelitian yang lain itu gimana? Jangan-jangan udah ada 1.000 orang lagi yang udah bikin itu. Saya ingin membuat sistem informasi uh, sistem informasi pemilihan lokasi gudang gitu misalnya. Gudang bahan bakar gitu misalnya, ya. Saya cari tuh, kira-kira ada nggak ya paper yang lain atau jurnal yang lain yang membahas itu. Oh, ternyata udah ada 100 orang yang bikin itu. Oh, ternyata udah ada 50 orang yang bikin itu. Dan berarti itu bukan lagi jadi problem. Karena orang lain udah bikin. Gitu ya. Kamu harus find something yang mungkin tentang lokasi gudang juga gitu. Tapi gudang apa gitu ya. Dan itu mungkin spesial dan belum ada yang buat itu. Gitu ya. Ini proses yang menurut saya panjang. Ini uh, kita mesti gitu. Kita harus mencari literatur yang terkait dengan ide, baik berupa ini buku, artikel, majalah, jurnal, video YouTube, ya, dan sebagainya. Untuk apa? Untuk menentukan posisi kita, posisi relatif dari judul atau ide penelitian kita, ya, dibandingkan dengan yang lainnya, gitu. Tadi saya sudah sampaikan itu. Nah, di proses inilah kadang sangat membosankan, karena kalian harus membaca dan merangkum. Makanya dari awal saya bilang, mungkin kalian akan jarang bikin tugas, tapi saya akan push kalian itu untuk membaca dan merangkum. Ya, karena ini nih. Karena ini adalah tahapan yang harus kalian lewati. Pak, bagaimana Pak jika saya nggak punya ide Pak? Ya, ya kalian dengarkan aja gitu. Ya, ya kalian nggak punya nggak tahu gimana feel-nya melakukan literatur searching gitu ya, searching literatur gitu ya. Kalian nggak tahu tips dan triknya gimana karena jadi itu hanya lewat aja gitu. Kalau kalian nggak punya target, tahap ini akan penting buat saya untuk menyelesaikan topik riset saya. Nah, selama kalian belum punya itu, ya ini hanya sekedar lewat aja gitu. Pasti itu.
hanya sekedar lewat. Tapi kalau kalian dari awal udah punya topik riset, setiap kata-kata yang tadi saya sampaikan itu kayak petunjuk untuk step berikutnya. Step, oh saya harus begini, oh saya harus begini ya, itu muncul gitu aja gitu ya. Dan uniknya itu tidak bisa secara, bahkan kalau kamu menjelaskan pentingnya itu kepada orang lain, belum tentu orang lain melihat itu penting. Tuh, ngerinya. Itu ngeri sih buat saya. Jadi kenapa ngeri? Karena eh, orang yang menerima ini karena dia merasa ini bukan hal yang penting, dia nggak melihat itu penting gitu loh. Nggak melihat itu penting untuk bagian, untuk jadi bagian strateginya dia menyelesaikan skripsi. Itu adalah masalah klasik yang sering saya temui selama saya mengajar literatur, metodologi penelitian, menjadi pembimbing, ya, di level D3, S1, ya, kayak gitu. Bahkan di level S3, ya, karena saya pernah membantu, ya, menyelesaikan disertasi S3, itu. Bahkan dia belum punya ini, belum nggak tahu caranya bagaimana melakukan studi literatur dan problemnya belum jelas, seperti itu. Gitu. Ini dua tahapan ini adalah tahapan yang paling menjemukan. Ini adalah kalau di koran itu judul utama dan kayak ringkasan, kayak intisari di awalnya kan, biasanya kan ada tuh intisarinya satu paragraf gitu ya. Kalau kalian baca judulnya dan intisarinya ternyata tidak menarik atau tidak ada problem yang menarik gitu ya, ke bawahnya nggak akan dibaca. Itu ya, analoginya gitu ya. Analoginya seperti itu. Sama, riset juga gitu. Ya, kalau misalnya kalian bikin uh, aplikasi point of sales gitu di level S1, iya, begitu baca, oh judulnya bikin aplikasi point of sales for what? Ya kan? Karena ribuan orang sudah menyelesaikannya, sudah menyelesaikan aplikasi tersebut di level yang bahkan yang lebih rendah, misalnya di tingkat SMA, SMK gitu ya. Gitu, atau di level D1 atau D2 gitu. Ya. Jadi di level 1 pastinya beda. Itu nih di pencarian literatur. Begitu ini adalah, jadi kalau saya gambarkan, ini adalah bab 1 kalian nanti. Oke, ini akan jadi bab 1 kalian, ini akan jadi bab 2 kalian. Nanti namanya bisa, saya udah dikirimkan sih kemarin file dari Pak Fredisia untuk uh, panduan penulisan gitu, tapi saya belum baca sampai mendalam. Nanti kalian akan menemukan ada yang namanya landasan teori, ada yang namanya studi literatur. Apa bedanya landasan teori dengan studi literatur? Nah, ini ada di sini nih, di bab 2 riset kalian. Tuh. Ketiga adalah nih, ini adalah bab 3 kalian. Ya. Di sini kalian bisa menggambarkan langkah dari awal sampai akhir penelitian kalian. Itu apa yang dilakukan, termasuk apa datanya, apa algoritmanya, outputnya atau hasilnya akan jadi seperti apa. Ini ada di sini. Gitu. Nah, sampai di sinilah sebenarnya uh, target draft mata kuliah metodologi penelitian. Jika kalian bisa mencapai di level sampai di desain penelitian atau di bab 3, ya nanti kalian begitu ngambil ada mata kuliah skripsi atau tugas akhir, ya kalian tinggal ngajukan aja nih, saya udah selesai, kapan saya sidang, that's all. Gitu. Atau mungkin nanti bimbingannya nggak lagi gimana mencari topik, bagaimana caranya membaca, tapi udah tolong diperbaiki yang ini ya, diperbaiki yang ini ya, diperbaiki, dikurangi atau ditambahkan. Minggu depan kamu maju. Wow. Gitu. Ya, gitu. Nah, uh, itulah yang saya rasakan. Gitu. Itu yang saya rasakan artinya gini, saya udah membuktikan sendiri bahwa tahapan ini memang berat, tapi kalau distrategikan dan kalian berhasil, kalian bisa 2 atau 3 langkah di depan teman-teman kalian. Dalam saya bisa bilang you are legend ya, paling tidak di
satu angkatan tersebut gitu. Ini legend kenapa? Karena waktu saya lulus paling pertama gitu dari semua angkatan saya gitu, ya orang lebih kenal saya daripada teman-teman yang IPK-nya 39, 38 gitu. Ya. Ini lebih kalau ketemu itu, wah ini cepat banget sih dia sekolahnya. Nah, kayak gitu-gitu. Jadi lebih dikenal kan yang lebih cepat duluan gitu daripada nilainya yang bagus. Kenapa? Karena inilah kuncinya ada di 3 tahapan ini. Ya, ini nih kuncinya ada di sini saya bilang. Gitu. Saya udah dapatkan ini sebelum saya ngambil SKS-nya gitu. Ya, sehingga begitu SKS saya ambil, saya udah punya calon proposal. 2 minggu setelah ambil, saya udah daftar proposal, sidang gitu. Nah, saya ingin men-sharingkan kepada kalian step by step-nya seperti apa, tips dan triknya seperti apa. Tapi akan kembali lagi ke kalian bahwa jika ini bukan bagian dari strategi yang penting untuk kalian, apapun yang saya bicarakan itu hanya angin lalu. Oke, tapi kalau ini merupakan strategi dan ini penting dan kalian tahu itu dan kalian sedang berproses gitu ya, step by step untuk itu dan ini merupakan strateginya, setiap perkataan atau tips dan trik yang saya berikan itu pasti sangat penting gitu ya, kalian pilih seperti itu. Nah, saya nggak mau panjang lebar sampai ke tadi itu, sampai ke bagian pengumpulan data dan sebagainya karena nanti dia mengalir sendiri ya, nanti kalian sambil belajar tahu apa sih isinya ini, pengumpulan data dan sebagainya ya, analisis. Dan ini sebenarnya inti dari skripsi kalian ada di sini, membuat programnya, membuat sistem informasinya, atau membuat decision support sistemnya, atau membuat expert sistemnya, atau membuat machine learningnya, itu ada di sini. Ini ya. Tapi sebelum sampai ke sini ya kalian harus bisa survive dulu sampai di level ini, membuat desain metodologi. Makanya nama mata kuliahnya metodologi ya, metodologi penelitian. Gitu. Itu dari saya. Oke, sekarang saya stop sharing. So, berikutnya itu saya pengen tahu dari kalian. Kira-kira apa saja sih, ada nggak yang sudah punya riset? Apa problemnya? Seperti itu. Apa strateginya? Ya, dan itu uh, tidak bisa, dan judul-judul tadi, problem tadi itu nggak bisa kalian memunculkan sekejap mata. Itu proses yang panjang gitu ya. Itu proses yang sangat panjang. Gitu. Sebentar ya, saya mau men-share sesuatu. Oke. Saya lagi ingin menggambarkan sesuatu sama kalian. Oke, coba ini. Sebentar, masih loading. Jangan jangan tertidur ya, karena ini important, sangat penting. Oh iya, salah. Saya mau share lagi sekarang ya. Mau share lagi. Ini, misalnya ada riset seperti ini yang saya sedang buat ya. Ya, kita lihat. Ini papernya udah jadi sih. Kalau kalian lihat. Nah, ini referensinya. Untuk membuat satu paper dengan berapa halaman lah ini. Ambillah 10 halaman, 11. Ya, saya mereview
37, 50, 62, 72, 77, 84 jurnal. Semua jurnal dan proceeding. Oke, jurnal dan proceeding. Ya, nih untuk membuat judul ini. Oke, tuh ada 84 judul ini. Oke, ini asalnya dari mana? Saya tunjukkan lagi ke kalian. Teman-teman, ini saya udah share kan ya? Udah kelihatan kan ya? Halo? Iya Pak, udah Kak, udah kelihatan. Oke, coba. Ya, siap-siap. Ini mindahin ini. Oke. Saya pengen nunjukin ini. Ini adalah Mendeley saya, isinya Mendeley saya. Ini ada beberapa proposal. Ini yang tadi paper yang tadi saya tunjukkan ke kalian itu ini nih. Ini adalah jumlah paper yang jumlah total paper yang dipakai untuk tadi tuh penelitian tadi barusan saya tunjukkan itu ada berapa tuh? Tuh, ini semua ini. Ya, tuh. Setiap ini nggak setiap ya, ada beberapa yang saya nggak pakai, namanya bibliografi ya. Nah, ada beberapa yang penting yang saya pakai dalam citasi itu pasti udah saya review satu persatu. Semua ngomongin tentang truck ya, atau yang berhubungan dengan autonomous vehicle. Truck, vehicle logistik, truck industry, Internet of Things, ya. And koloninya juga ada di sini, container truck, truck platoon. Ya, semua everything tentang truck karena judulnya tadi optimization. Gitu, ya. Terus nanti ada abstrak. Nah, nanti ada tugas buat kalian tuh buat abstrak kayak gini nanti. Buat abstrak. Oke? Tuh, kayak gitu. Nih, ini contohnya kayak gitu, ya. Nah, sebentar, anak saya berisik nih. Halo. Oke. Nah, ini something yang mungkin ini hanya ini cuma sekumpulan ini aja paper-paper gitu ya. Saya bisa dapetin dalam satu hari, saya juga bisa banyak dapetin, yes, benar. Tapi ada tapinya. Ternyata pada saat kita mulai mencarinya untuk mencari sesuai dengan topik yang kita inginkan, ternyata tidak semudah bayangan kalian. Mungkin kalian mencari satu atau dua paper yang benar-benar cocok sama kalian itu takes time, bisa setengah hari mungkin. Apalagi membacanya, gitu. Ya, membaca satu persatu, membuat rangkuman dan sebagainya. Untuk menemukan ada problem apa di situ. Ada problem apa di situ. Ingat ya, itu berarti penjawab bab 1 kalau di riset kalian itu. Ini sama gitu. Ada problem apa di truck platooning ini, platon truck, autonomous platoon truck gitu ya. Ada problem apa? Itu yang membaca segini banyaknya. Itu. Ini masih sedikit sih. Ini masih sedikit. Itu. Nah, itu contohnya. Makanya jika dibutuhkan kalau kita mau belajar Mendeley nanti kan saya ajarkan Mendeley. Ya. Atau nanti ada lagi yang gini, saya belajar ini tentang publish and or perish ya. Ini kalau di ini ada PDF-nya semua, ada file lengkapnya. Kalau di sini hanya metadata namanya. Tapi paling enggak kalau kalian mau mencari judulnya, kalian tinggal copy aja judulnya ini, kalian copy nyari filenya di Google. Ya, bahkan untuk mengumpulkan metadata ini atau hanya judul-judulnya, penulis siapa, tanggal berapa, dari mana asal publishernya, itu ada tekniknya tersendiri gitu. Dan itu nggak muncul seketika gitu, ya. Dan ini ada tahapan-tahapan yang banyak membuat orang yang meneliti itu give up, menyerah, ya, gitu. Saya stop dulu. Itu dari saya, ya. Yang tadi kalian lihat itu adalah project yang sedang yang baru mau dipublish sebenarnya ya. Udah diterima di suatu paper ya.
Itu cuman tinggal menunggu publish-nya gitu. Tuh, itu adalah gambarannya seperti itu yang terjadi atau mungkin akan kalian lewati. Ya, jadi saya benar-benar mendorong kalian untuk berani bertanya dan memulai diskusi kita siang ini. Silakan. Ayo, siapa dulu ya? Saya pengen Halo, dari siapa nih? ya, Siapa nih? jadi Oh, guru ya? iya benar. Guru, bisa nggak tampilkan wajahnya atau ya nggak usah deh, nggak usah apa deh. Bukan Pak, nggak bisa juga soalnya saya di komputer nggak ada kamera, jadi nggak bisa. Oke, siap, siap. Gimana Eh, guru? jadi saya belakangan ini udah mulai cari beberapa karena udah dekat juga saya mau skripsi sebentar lagi. Mhm. Eh, saya punya judul ya. Judulnya itu Improve AI Game Behavior. Apa? Ulangin. Improve AI Improve. Oke. AI Game Behavior. Tapi yang saya masih kurang kurang dapat gitu masalahnya itu loh. Siap. Jadi Oke. sekarang saya pas Bapak bilang masalah apa yang harus diambil, ditanya-tanya. Nah, sekarang saya mulai mikir apa AI di dalam game itu berpengaruh sama cara pikir player, cara pikir Oke. pemain. Yang Oke. kedua Mm. itu apakah AI di dalam game itu eh, apa namanya menarik pemain gitu loh. Seperti Untuk lebih lama main, untuk lebih ya, mau bayar gitu ya, kayak gitu ya. seperti itu. Terus apakah AI ini mudah dikalahkan? Seperti itu. Jadi kayak kalau game yang punya AI yang gampang banget dikalahin tuh kayaknya nggak ada challenge-nya sama sekali kan ya. Mhm. Oke. Eh, Mm. ya kira-kira seperti itu, Pak. Guru, Mhm. saya kan nggak nyatat nih. Tadi kan kamu ingetin dulu ya pertanyaan kamu yang tadi ya. Ya, ya. Jadi yang saya mau jawab pertanyaan pertama kamu dulu tuh. Improve apa tadi AI pada game gitu ya. Ya. Nah, AI itu kalau saya ibaratkan itu bumi. Hmm. Oke, itu dunia gitu. Itu dunia tersendiri. Artinya apa? Terlalu luas. Arti ya, Oke. itu terlalu luas untuk dijadikan sebuah judul riset. Karena AI itu banyak sekali turunannya. Yang pertama, saya kasih gambaran sedikit ya. Misalnya, artificial intelligence yang berkaitan dengan learning itu ya, untuk mengimprove learning itu ada neural network. Sekarang ada deep learning, ada shallow learning dan sebagainya. Itu untuk yang learning. Itu turunannya banyak banget lagi. Ada banyak algoritmanya. Benar nggak? Iya benar. Penasaran nggak? Benar ya? Oke, untuk yang optimasi atau yang sifatnya pakai rekursif atau perulangan itu namanya nama evolutionary algorithm. Itu kayak algoritma genetika, ya. Terus evolutionary ya biasanya itu yang belum ada penggantinya nih algoritma genetika gitu, ya. Itu atau yang sifatnya pakai menginspirasi alam dari alam kayak namanya swarm intelligence kayak tadi ant, bee, fish. Nah, itu algoritma yang nanti punya turunan problemnya banyak banget gitu ya. Ada lagi namanya uh, agent system. Artificial intelligence tapi dia fokuskan ke agent system. Contoh dari agent yang paling gampang itu robot. Oke. Itu yang kamu pakai di game kalau kita main game tembak-tembakan ya ada temannya gitu ya, tapi temannya itu bukan player, jadi dari komputer, it's an agent. Ya, itu dibuat dengan AI dengan agent base. Dan itu ada pemrogramannya sendiri. Agent agent programming itu ada khusus agent.
Ya, itu di game tuh masuk. Tuh, itu satu itu. Tapi itu ada problem, ada banyak banget tujuannya. Ada turunannya sendiri gitu. Terus apalagi ya? Untuk AI yang digunakan untuk data science. Nah, itu juga ada lagi untuk optimasinya, ya. Data science. Ada lagi yang di data mining, itu juga ada AI-nya sendiri. Jadi, saya bilang AI itu adalah kayak bumi gitu, terlalu luas. Sehingga yang harus kamu lakukan adalah membuatnya menjadi lebih kecil. Yang pertama harus kamu temukan adalah tadi saya bilang kalau kayak main game gitu ya di mana ya di mall gitu yang tembak-tembakan ada orang lain yang ikut bareng sama kita nembak gitu. Nah itu kan agent yang memang di-create oleh si player engine-nya itu kan ya. Nah berarti dia uh, udah tahu bahwa dia mengangkat bahwa itu ada problem di mana lebih menarik nih di game tersebut kalau ada player lainnya yang ikut membantu. Ya, cara pendekatannya ya nggak mungkin dengan algoritma genetika yang tadi tentang dipakai untuk uh, optimasi. Yang dipakai kayaknya cocoknya yang berbasis agent deh. Apa itu agent? Itu ada ilmunya tersendiri lagi. Kayaknya berbasis agent deh. Makanya di-create lah pakai bahasa pemrograman yang berbasis agent sehingga muncul seperti itu. Ada jadi Jade, ada Jason, ada saya lupa, sudah agak lupa, udah lama nggak main-main di sana. Tuh, ini saya yang masih saya ingat. Saya biasanya pakai net logo, uh, swarms, uh, ada beberapa lagi sih. Tuh, itu khusus untuk mendevelop agent. Itu juga termasuk artificial intelligence juga, gitu. Nah, itu challenge yang harus kamu temukan. Kira-kira untuk problem yang tadi yang berhubungan dengan game dan ada kaitannya dengan AI, sub bagian AI mana yang keilmuannya itu memang cocok untuk game kamu, gitu. Ya, itu. Itu pertanyaan yang pertama. Yang kedua tadi apa ya? Saya lupa. Apa ya? Banyak paper juga sih. Oh, udah ngumpulin paper. Iya, beberapa sih. Tapi masih nggak terlalu banyak juga. Mereka banyak combine teori-teorinya juga sih, Pak. Jadi Betul sekali. Kenapa? Menurutmu kenapa dia mengcombine menurutmu? Menurutmu nih? Kalau cuman satu aja sih kurang dinamis ya. Misalkan kayak finite state machine aja, itu cuman bisa apa namanya menentukan bagaimana saya bilangnya bot ya, bukan AI ya. Kalau AI terlalu gimana botnya itu bergerak seperti berjalan, mencari player, udah itu menembak dan digabungkan di sini ada digabungkan dengan fuzzy logic I see. untuk deteksi player. Jadi kan misalkan seperti game yang biasanya ngedap-ngedap gitu, itu agak kurang fair ya kalau langsung ketemu langsung ketahuan. Dia tambahin sejenis fuzzy logic, ada waktunya dulu. Dia langsung pertama dia kayak standby, idle, terus lihat player, alert pertama. Udah itu kalau udah beberapa detik berikutnya dia langsung ganti lagi state-nya jadi engage gitu. Oke, itu FSA banget sih, Finite State Automata. Gini. Kenapa dia mengcombine ini metode A dengan B, B dengan C, A dengan C, A dengan D, A, B, C digabung? Karena untuk mendapatkan perbedaan dengan salah satunya loh ya, salah satunya dengan riset yang ada sebelumnya. Ngerti ya? Iya. Kalau riset yang tadi yang sama itu sudah ada yang pakai FSA saja, udah jalan, udah publish, udah tadi kan saya bikin ngeliatin paper itu udah publish, udah dibaca orang banyak, udah dicitasi orang banyak. Terus kalian yang baru mau bikin ini ngikutin dengan judul yang sama, itu bukan riset. Oke?
Nah, sehingga dia harus cari pembedanya. Salah satu tekniknya adalah dengan tadi mengcombine metodenya, oke? Atau membuat kompleksitas di problemnya, di masalahnya. Metodenya mungkin sama, tapi problemnya lebih kompleks. Nah, itu apa? Selalu ada pembedanya. Itulah riset. Jadi kita nggak mengulang yang lalu, tapi kita menambahkan dari yang sudah ada. Kita nggak dituntut membuat dari baru, tapi yang dari baru kita kembangkan sedikit aja. Itu udah riset. Gitu. Ya. Tadi udah belajar fuzzy logic, kamu udah mulai membaca tentang fuzzy logic. By the way, makanya saya tanya kalian udah pernah belajar fuzzy belum sih? Selama semester 7 sepanjang kalian kuliah ini? Belum ya? Yang 17 jawab. Ini ada beda angkatan ya ternyata ya? Iya, saya kan 16. Oke, berarti udah skripsi itu. Nah, ini udah ada pengalamannya berarti kan? Ada mata kuliah AI nggak? Ada sih, saya pernah ambil. Dalam nggak? Atau hanya kulit? Jadi misalnya gini, ada misalnya apa ya, belajar DSS ada, DSS juga AI sih di dalamnya. Terus ada misalnya, apa tuh namanya? Artificial neural network dijelasin nggak gitu? Nggak sampai deep learning sih, Pak. Oke, I see. Apa yang tadi itu fuzzy logic. Fuzzy logic, ya. Fuzzy logic kan basisnya dia dari logika informatika biasa 0 dan 1. Ya, oke, good. Artinya gini, udah ada bayangan lah ya apa yang ada di AI itu. Ya, tadi kan AI itu saya bilang suatu mata kuliah berarti ya. Nah, jadi nggak usah pakai bumi lagi. Berarti AI itu mata kuliah. Nanti di pertemuan 1 ada fuzzy logiknya. Di pertemuan 2 ada heuristik, metode heuristiknya. Di minggu ketiga ada DSS gitu misalnya. Nah, itulah saya bilang, inilah yang kamu tentukan sub-sub yang minggu-minggu ini loh. Kita cocoknya untuk kasus yang saya mau pakai, kita pakai yang DSS kah atau yang SPK agent kah atau neural network kah atau algoritma genetika kah itu. Nah, itu yang harus kamu dapatkan sebelum itunya jawabannya. Dengan cara apa? Membaca literatur review. Pasti kamu udah pernah deh, udah mulai ngumpulin ya literatur review ya. Iya. Iya. Enak nggak? Ya, gitu. Oke. Mana nih yang lain tuh? Ini kan seru kan? Dibilang nggak enak tuh. Siapa? Guru ya? Nggak enak sih guru ya? Iya, benar sekali. Pas buka di Google Scholar aja itu ada miliaran kan. Dan dengan baca judulnya aja itu belum tentu sesuai sama apa yang saya mau buat. Oke, nanti apa? Kamu bisa mungkin cari di channel saya yang VOS Viewer. Oke. Jadi ratusan paper atau ribuan paper yang kamu dapatkan tadi itu kita buat petanya. Nanti saya demokan sebentar ya. Boleh ya? Nih, saya demokan sebentar. Ini juga akan penting buat kalian. Sebentar. VOS Viewer. Nanti saya akan hubungkan peta yang ada di VOS Viewer ini dengan literatur yang ada di Mendeley saya. Sebentar ya. Open dulu. Nah, ini saya demokan sih sebenarnya ada rahasia-rahasia juga sih sebenarnya karena ada riset-riset yang sedang saya kembangkan dan sebenarnya nggak boleh saya ini kan beritahu gitu ya. Tapi it's okay. Sebentar.
Saya mau mencontohkan saja. Bentar ya, sedikit lagi. Sedikit lagi. Nah, ini. Nah, ini saya mau kasih gambarannya. Ini adalah sebentar nih, mengganggu sekali. Nah, ini adalah papernya. Saya punya berapa paper ya? 353 nih ya. 353 paper. Kalau kamu baca semuanya kan gundul ya, guru ya. Bener nggak sih? Iya, Dan Pak. makin bias, makin bingung. Bener nggak? Kalau kamu baca Benar. satu persatu, makin bingung. Ini arahnya kita mau kemana gitu ya. Makin galau, makin gak jelas. Bukan makin pinter. Ya, kita kan biasanya membaca biar makin pintar, makin jelas. Ini malah justru makin bingung. Nah, ini sekarang kita bikin ini. Ini saya buatkan petanya seperti ini. Kelihatan ya? Hmm, Kelihatan ya? hubungan antara itunya ya. Topik. Iya, Ngerti ya? iya, iya. Oh, berarti kalau saya mau belajar tentang autonomous vehicle, nanti ada hubungannya dengan, satu ke collision avoidance, satu ke connected vehicle, satu ke intelligent vehicle, oke. Terus kalau saya mau nanti arahinnya misalnya, kayaknya saya ke collision avoidance deh. Oh, collision avoidance tadi berhubungan dengan model prediktif, robustness, platoon control, dan sebagainya. Ngerti nggak? Terus saya bisa lihat ini. Ini yang paling kuning ini, itu yang paling sering atau paling banyak papernya. Ya. Nah, ini saya lihat, ternyata distributed control ini jarang nih yang review dari 353 paper saya tadi. Gitu. Nah, coba kita lihat, kita trace. Oh, distributed. Hanya ada hubungannya sama string stability. String stability, wah, bisa kemana-mana larinya. Nanti saya harus cari problem tentang string stability karena dia berhubungan dengan distributed control. Kemudian saya mau arahkan dia mana? Ke vehicle platoon kali. Jadi kita harus nanti cari paper yang berhubungan dengan vehicle platoon. Oke, gitu ya. Itu cara berpikir, cara ngelihatnya gitu ya. Terus saya beritahukan lagi. Nah, perhatikan. Nah, ini semua poin-poin tadi itu ada di sini foldernya. Collision avoidance, ini, cooperative driving, distributed control yang tadi, yang setiap titik tadi yang kira-kira menurut saya penting itu ada di sini. Kamu lihat ya, kalian lihat ya, tuh, ya, tuh, seperti itu dari peta yang ini. Nah, sehingga kita nggak melihat lagi guru untuk semuanya ini. Andaikan semua ini adalah artificial intelligence ya, kamu udah bisa milih tuh, ternyata di dalam artificial intelligence ternyata ada ANN gitu misalnya. Ya udah kamu hanya fokus di ANN-nya. Kebayang ya guru ya? Iya, iya. Berarti next-nya kamu nyari searching untuk paper itu udah yang fokus ke ini, ke bidang-bidang ini aja, lebih mendalam lagi. Ini cuma analogi aja. Oke? Menjawab nggak sih pertanyaan kamu? Atau yang kamu rasakan? Bisa sih lebih lebih apa namanya memfilter lah apa yang harus digunakan, apa yang nggak mesti digunakan, apa yang harus diambil. Betul, itu di bab 2 loh sebenarnya. Yang literatur review. Yang di tahap studi literatur ya, yang tadi di bab 2 yang tadi saya jelaskan itu. Itu menjemukan sekali. Itu. Gitu ya, guru ya. Ada lagi nggak pertanyaan? Kayaknya sih itu. Ada yang tanya itu, Pak. Wah, contoh apa tuh? Yang happening dalam 10 tahun ke depan apa ya dari Jeremy? Ini apa ya? Jawabannya itu
itu saya pakai pandangan pribadi saya, sama saya akan melihat dari secara umum mayoritas orang memandang. Oke, nah pertama dari pandangan saya. Dari awal, kalau saya dalam posisi kalian, dalam posisi sedang melakukan riset, yang saya pun sekarang sedang melakukan riset itu sebenarnya. Ya, saya sedang studi kan. Ya, saya tahu dari awal, saya bukan tipe orang yang melakukan riset itu berdasarkan tren. Apalagi trennya udah muncul di Indonesia. Oke, ya. Kenapa? Karena kalau itu udah muncul di Indonesia, anggap lagi nih, machine learning. Ya, kalian mungkin baru tahu machine learning 1 sampai 2 atau 3 tahun. Tapi saya udah tahu machine learning dari 10, 12 tahun yang lalu. Ya, artinya baru booming sekarang. Gitu. Artinya it's too late. Ya. Sehingga saya nggak pernah, saya jarang ikutin tren. Saya bikin tren dengan bidang yang saya sukai sendiri. Oke. Seperti saya bilang waktu S2 saya buat algoritma termites, atau itu masuk kategorinya itu kalau di AI swarm intelligence. Sampai saat ini saya masih mengerjakan hal itu. Oke. Di luar sana udah ada yang bikin machine learning, udah ada yang bikin apalagi booming data science, apa big data, bla 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 bla. Saya belajar itu, tapi bukan core-nya saya. Saya tetap fokus mengerjakan riset-riset serius saya hanya pada bidang riset yang saya sudah dapatkan feel-nya. Oke. Di garis bawahi, di bold, hanya pada bidang yang saya sukai, yang saya sudah dapatkan feel-nya, itu saya perdalam. Itulah yang banyak dilakukan oleh orang luar negeri. Ya, jadi kenapa kalian kalau belajar dari orang luar negeri itu selalu aja ada ahli-ahlinya di bidang-bidang yang nggak populer, gitu. Tapi kalau di bidang-bidang populer lebih banyak orang Indonesianya, ya gitu. Padahal bidang yang populer di Indonesia itu udah 12-20 tahun lalu udah ngetren di luar negeri, gitu. Ya, nah sekarang saya lihat dari sudut pandang pada umumnya, adanya tren riset yang muncul sampai beberapa tahun ke depan ini itu pasti diiringi atau adanya lebih banyak lagi literatur atau lebih banyak lagi sumber belajarnya gitu. Jadi orang yang belajar misalnya machine learning sekarang itu dia sudah dapat lebih banyak literatur, contoh mungkin udah bentuknya library, udah tinggal pakai, udah tinggal di fokus di analisis datanya gitu ya, dia udah tinggal pakai ya. Dia meneliti tidak lagi masuk ke core-nya, tapi dia meneliti hanya sampai di kulitnya saja. Jadi dia sebenarnya hanya mengaplikasikan hasil-hasil riset terdahulu yang puluhan belasan tahun lalu itu untuk menghasilkan sebuah library misalnya gitu ya. Library itu sekarang dipakai oleh kalian, ya. Tapi kalian nggak tahu bagaimana prosesnya membuat library itu misalnya gitu, ya. Tuh, ya. Nah itu kalian pakai. Jadi kalian belajar machine learning, tapi kalian nggak pernah diajarin neural network, radial basis function, ya gitu. Asynchronous neural network, synchronous learning, asynchronous learning, nggak tahu kayak gitunya, tapi tahu belajar machine learning atau deep learning, ya. Padahal belajar deep learning harus belajar shallow learning, di mana shallow learning itu basicnya adalah artificial neural network atau ANN. Dan itu adalah pelajaran saya 2010-an loh kayaknya. 2010. Sekarang 2020. Gitu. Itu. Sehingga kenapa? Kalian makin bingung melihat kira-kira saya mau bikin apa ya. Gitu. Karena untuk membuat sesuatu, kita nggak diajarkan ke belakangnya. Apa ilmunya untuk menguasai sesuatu itu. Apa fondasinya. Gitu. Jadi kalau tadi ada pertanyaan 10 tahun ke depan apa
yang contoh materi yang lagi happening 10 tahun ke depan, saya hanya bisa jawab dari bidang saya sendiri. Saya nggak mau jawab untuk bidang yang di luar dari bidang yang saya geluti. Kenapa? Itu bukan spesialisasi saya, gitu. Ya, jadi kalau mungkin search sekarang lagi booming tentang apa deep learning ya. 10 tahun lagi mungkin bagian dari deep learning apa yang tren. Nah, itulah sekaranglah tahapnya kalian itu menemukan sesuatu itu gitu, sesuatu yang kalian sukai agar suatu kedepannya kalian itu bisa berkontribusi dengan apa yang kalian sudah pelajari sekarang untuk masa depan. Jadi kalian meng-create your own path gitu ya, jalur kalian sendiri di bidang riset itu. Bukan melihat riset yang ada di depan, 10 tahun ke depan, kalian lihat apa yang bisa saya kerjakan sekarang. Nggak bakal kelihatan. Tuh, siapa Yeremia ya. Makanya kebayang nggak? Kebayang kan ya? Iya. So, kalau saya bilang sama teman-teman saya itu ya, sama dosen, wah kebanyakan orang masih ngelihat pakai kacamata burung sih gitu. Kacamata burung artinya terbang di atas gitu ya. Kalau saya selalu pakai kacamata cacing, saya bilang. Cacing itu apa di tanah dia paling dekat sama tanah, dia tahu apa yang ada di 1 senti di depan matanya dia itu. Gitu. Ngerti ya? Oh ada ini nih, ini mau diapain ya saya. Tapi burung dia bisa ngelihat semuanya dari atas, tapi dia cuma ngelihat apa ya, landscape-nya aja. Dia nggak tahu di bawah landscape itu apa, tanahnya gimana, ada batu apa enggak, kesulitannya di mana. Jadi kalau dalam kasarnya gitu, kacamata cacing gitu, wow, saya bisa cacing tanah ya maksudnya. Saya bisa tahu apa yang ada di dalam sana. Tapi saya kadang hanya bisa melihat uh, ada burung terbang di langit gitu. Bahkan burungnya mungkin nggak kelihatan gitu di atas. Ya, dia terbang, wah hebat ya di sana dia bisa tahu semuanya secara umum. Tapi masternya tetap si cacing ini yang tahu si tanah itu isi apa yang terjadi di tanah, di bawah, di pondasinya. Itu perspektif namanya, perbedaan sudut pandang. Itu bagian yang tersirat dari mata kuliah ini. Oke, itu bagian yang tersirat dari mata kuliah metodologi penelitian ini. Gitu. Dan itu mahal banget. Ya, karena untuk saya bicara sampai sejauh ini sama kalian, saya udah trial error berkali-kali. Ya, kalian kan baru mau mulai. Ya, saya udah trial error berkali-kali, udah berapa kali gagal, di reject, perbaiki lagi, di reject lagi, perbaiki lagi. Gitu. Jadi udah panjang gitu. Jadi saya bisa sampaikan ke kalian seperti itu, Jeremia ya. Jadi jangan masa depannya kamu lihat sekarang, tapi kamu start dari apa yang kamu temukan sekarang, kamu pelajari dia secara lebih dalam, baru nanti kamu bisa ngeliat, oke, 1 tahun ke depan kira-kira bisa buat ini. Oh, 5 tahun ke depan bisa buat ini. Itu akan muncul dengan sendirinya. Kita pakai kacamata cacing tadi, dalam tanda kutip cacing. Itu pertanyaan bagus sekali. Yo, saya mengharapkan ada banyak pertanyaan seperti pertanyaan-pertanyaan tadi itu dari teman kalian. Karena saya pasti lupa. Ya, karena saya pasti lupa. Saya perlu di-trigger nih kepalanya nih. Supaya tips dan triknya tuh muncul lagi. Ya, jadi kalau hanya diam saja ya itu saja yang saya mau yang bisa saya sampaikan. Gitu. Terima kasih Guru dan Yeremia ya. Apa nih materi apa yang Bapak bisa suggest untuk kita agar bisa kembangkan materi kalau berat sih pertanyaannya. Maksudnya gini,
umum banget gitu. Maksudnya materi apa ya? Umum sekali. Kalau saya ditanya seperti itu, ya masa depan saya akan fokus ke autonomous vehicle. Jadi kalau saya bilang, oke, kamu semua belajar ya tentang autonomous vehicle, kalian mau nggak dalam 10 tahun ke depan autonomous vehicle yang distributif. Kita pakai algoritmanya di distributif. Berjalan pakai formasi dan sebagainya. So, saya sekarang bilang, oh itu yang paling bagus sekarang. Yang lain jelek semua. Kalian mau ikut nggak? Ayo. Tidak. Good. Good. Saya suka yang jujur. Tidak, Pak. Benar. Ya kan? Iya. Itu pertanyaan yang bisa kalian jawab sendiri gitu ya. Ya saya bisa gitu karena basic saya seperti itu. Gitu. Ya, jadi kalau kalian ikut sama saya V2V communication itu, wow, jadi ya bagus. Buat saya sih di mata saya bagus. Ya karena itu bidang saya. Yang lain belum, belum tentu. Jawabannya satu atau dua yang keren ya. Semuanya keren ya. Semuanya keren di level advance. Dan semuanya butuh effort yang dalam tanda kutip menyakitkan dalam setiap prosesnya. Apa yang keren itu relatif sekali. Ya, gitu. Kalau saya tipikal yang ikutin tren, mungkin saya bisa bilang, oh yang keren ini bidang ini. Tapi saya bukan yang ngikutin tren, saya bilang. Oke. Jadi, ya saya tahunya bidang saya. Jadi kalau kamu nanti ketemu orang dari luar negeri ya, kamu jangan pernah berani nanya trennya apa untuk seorang ahli matematika. I don't care jawabannya. Oke. Ya. Nah, gitu. I don't care tentang itu. Saya pokoknya bikin rumus, saya bikin model itu yang paling keren buat saya. Oke. Kalau saya juga ngajar finite state automata, saya bisa bilang finite state automata itu keren banget. Tapi finite state automata atau itu ada di mata kuliah teori bahasa dan otomata, kerennya itu isinya matematika semua. Gitu. Jadi mungkin buat orang lain nggak keren. Gitu. Tapi finite state automata itu punya sejarah yang panjang. Ya. Ada filmnya bahkan ya. Itu difilmkan. Itu Alan Turing namanya. Nah, itu keren banget gitu. Itu mesin bisa segala macam problem dia selesaikan. Sampai sekarang problem anything problem apapun bisa dia selesaikan sampai sekarang. Dengan menggunakan bahasa yang unrestricted namanya di situ. Di mesin Turing itu. Gitu. Dan saya nggak pernah ngajar sampai di mesin Turing itu. Karena sampai sekarang pun saya nggak memahami dalam di mesin Turing. So complicated. Ya. Udah pusing. Gitu. Itu keren. Kalau buat saya ditanya ya udah finite state automata jawabannya. Bahkan universe juga bisa kamu modelkan dalam bentuk itu. Itu yang keren. Nah kan tantangannya satu aja deh. Satu atau dua ya. Apalagi ayo. Jeremia tadi udah. Yang lain tidur nih. Nggak ada? Tidak tidur Pak. Siap. Tapi sepi banget ya. Sepi sekali nih.
Ya, ayo Steven, mana nih Steven nih? Suaranya gitu. Yang ibu-ibunya mana nih Vini? Mana nih Vini? Terus siapa? Nggak muncul di ini saya soalnya. Change. Vini, Brigita, siapa lagi? Ini nggak ada suaranya nih. Mana dong? Yang ibu-ibu mewakili mungkin. Apa masih pasrah? Ya, ayo. Daniel, Christian, Joshua, mana nih? Michael. Kalian harus discuss banyak loh di sini. Ya, belum lagi nanti kalau saya kasih nanti ya, saya kasih gambaran ya. Jika kalian nanti nggak tahu apa yang, wah ada yang ulang tahun, wah congratulations ya. Lanjut ya. Jika kalian nggak tahu apa yang kalian mau buat, kadang-kadang kalian disuruh buat tugas dosennya. Wah, itu harus hati-hati. Oke, hati-hati itu. Jangan kalian malah tambah nggak bisa, tambah bingung, tambah nggak bisa. Gitu. Atau kalian mundur lagi, mundur lagi, mundur lagi, akhirnya bayar kuliah doang. Kalau duitnya banyak, ya nggak apa-apa. Ya, tapi kalau yang nggak bisa diganti adalah waktu ya. Dalam 1 tahun ada ratusan ribu orang yang diwisuda. Ada berapa ratus ribu juga posisi yang udah terisi orang. Makin lama kalian lulus, makin nggak dapat posisi tersebut. Jika kalian pikirannya untuk bekerja gitu ya. Itu ya, tuh. Jadi penting banget. Gitu. Mana lagi? Udah nih berarti, udah selesai nih berarti. Selesai, nggak ada yang bertanya lagi. Nah, tolong diisi ini asesmennya yang tadi itu, ya. Asesmennya tolong diisi. Sebentar, tolong diisi. Jangan sembarangan isinya. Pikirkan dengan baik. Ketik di sana supaya saya bisa tahu apa yang ada yang menjadi halangan kalian dan apa potensi yang bisa kalian kembangkan. Oke, kalau kalian isinya asal-asalan, saya berterima kasih. Kenapa? Pasti akan saya skip. Oke, pasti akan saya ini asal-asalan aja. Ya udah lewat aja skip. Ya, soalnya for what gitu loh. Saya baca yang pasrah gitu ya. Selesai. Gitu. Jadi enak membantu saya juga nggak capek. Gitu. Tapi kalau kalian isinya benar-benar, berarti nggak enak juga buat saya. Maksudnya, saya pengen baca, saya pasti baca dan si Jeremy begini problemnya, si Michael begini gitu ya. Nah kayak gitu. Nanti ada pola tuh di kepala saya. Oke, berarti yang mereka butuhkan seperti ini. Nah, untuk mendapatkan pola itu ada banyak bacaan. Ya sama kayak kalian, kayak banyak belajar paper baru ketemu pola. Kalian bisanya di bidang apa. Ini juga sama kayak gitu. Untuk menemukan pola seperti apa kalian semua dalam satu kelas ini, saya harus melihat dari apa yang kalian sampaikan di form tadi. Dan di tugas di topik 4 di UVC. Sebentar. Nih ada tugas nih. Topik 1, penelitian. Oke. Tentukan judul atau topik, buatlah abstraknya. Carilah minimal 30 literatur, review literatur atau jurnal yang melandasi kenapa judulnya terpilih. Siapkan presentasi singkat ya untuk menjabarkan ini. Oke. Singkat aja, 1 slide, 2 slide, cukup, nggak usah 30 slide, bla bla bla.
Waktunya 7 day, 7 hari 22 jam. Oke, sampai hari Sabtu 3 Oktober 2020. Gitu. Sorry. Itu tugasnya ya. Tolong dikerjakan dengan baik. Tugas ini bisa langsung selesai sekarang ataupun tugas itu akan selesai atau bisa kalian selesaikan di akhir semester. Maksudnya gini, saya berharap kalian menyelesaikan ini tugas sebenarnya baru langkah pertama. Ini sebenarnya apa yang memaksa kalian membuat peta akan apa yang kalian mau buat di skripsi kalian gitu. Jadi sebenarnya tugas ini berakhirnya tuh di akhir semester sebetulnya. Ya, kalau tugas ini berakhir di minggu tadi tuh di tanggal 3 Oktober ya berarti kalian nggak melanjutkan judul atau topik itu. Ya, nanti ada tugas yang berikutnya misalnya ini literatur studi apa rangkumannya kalian pasti temanya beda lagi. Bukan yang sesuai tugas pertama ini gitu misalnya. Pasti beda lagi dari nol lagi. Ngaco-ngaco lagi. Gitu maksudnya nggak terstruktur lagi gitu. Nah, mudah-mudahan nggak seperti itu. Jadi kerjakan. Karena ini sudah saya strategikan ke depannya dan pasti akan berguna buat kalian. Pasti. Kalau jika dan hanya jika kalian mengerjakannya. Kalau enggak apa-apa. Oke? Kalau enggak, tidak apa-apa. Gitu. Itu pertemuan kita pada sore hari ini. Kalau tidak ada yang bertanya lagi ya. Selamat berakhir pekan. Menikmati hari libur. Kemudian tetap jaga kesehatan dan semoga kalian sukses dan dilindungi Tuhan selalu dimanapun kalian berada. Oke gitu ya. Amin, Pak. Oke, Pak. Terima Terima kasih. kasih, Pak. Pak, terima kasih Pak. Ya, Bapak sama-sama. juga, Bapak juga. Terima kasih Pak. Terima kasih. Saya ya sekarang ya. Makasih ya, Pak. Yuk, Makasih, Pak. yuk, sama-sama. Jarang saya didoain, Pak. Makasih, Pak. Wah tuh Hoda, nada lu udah ngomong tadi tuh. Kayak ini, apa ya, minyak. Ada yang main Among nggak sih?